Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cak Nur Berbagi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu lagi tutorial. Kebetulan di masa pandemi ini, mudah-mudahan kita masih bisa berkarya. Bapak dan Ibu sekalian, yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana cara memantau kesiapan belajar dan proses pembelajaran satuan PAUD di masa pandemi COVID-19 menggunakan HP. Bapak dan Ibu, ini terkait sekali dengan tugas kita sebagai penilik, misalkan, kemudian juga sebagai pengawas TK, atau pemangku kebijakan yang lain, di mana pemerintah menghadapi masa-masa sulit seperti ini selalu melakukan pendataan, selalu melakukan pemutakhiran data. Apakah situasi saat ini masih harus menggunakan tatap muka atau bisa masih tetap menggunakan pembelajaran secara daring. Ada sebuah aplikasi yang sudah dikeluarkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lembaga-lembaga tersebut diharapkan bisa mengisi itu. Terkait dengan tugas kita sebagai pemilih, pengawas TK, ataupun pemangku kebijakan yang ada, kita bisa memantau apakah lembaga-lembaga binaan kita itu sudah mengisi atau belum. Kalau sudah mengisi, bagaimana kondisinya? Apakah mereka sudah siap melaksanakan pembelajaran? Apakah dengan tatap muka ataupun dengan masih menggunakan daring? Jadi ini sangat penting. Yang ada di setiap kabupaten kota itu sangat berbeda. Baik Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja. Di sini ada menu, Bapak dan Ibu. Menu ini terdiri dari beberapa variabel. Nah, coba kita perhatikan. Ini menu awal tadi sudah kita buka. Kemudian ada menu dashboard. Ya, coba kita perhatikan. Ya. Nah, menu dashboard ini merupakan rangkuman dari data seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu bisa melihat di sini.
Yang sudah merespon ini berapa kira-kira? Ya, kondisi pertanggal 21 Februari. Ini yang sudah merespon 51,48%. Yang belum merespon masih banyak. Ini masih sekitar separuh ini ya. Ini seluruh jenjang ini yang sudah ada ini. Rekapitulasinya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, ini sebagai rekapitulasi untuk kesiapan proses belajar mengajar di satuan pendidikan ya, di masa pandemi. Itu untuk yang dashboard. Kemudian ada spasial. Spasial ini apa saja variabel-variabelnya, nanti Bapak dan Ibu bisa cek sendiri di situ apa saja. Kemudian Bapak dan Ibu, maaf ini keluar ya. Kemudian berikutnya ada tabular. Tabular ini terkait, misalkan saya klik di pemerintah. Nah, ini kebijakan pemerintah daerah tentang proses belajar mengajar satuan pendidikan. Ini bisa dilihat per provinsi, di sini bisa dilihat. Kemudian dari provinsi ini misalkan kita mau masuk ke kabupaten kota juga bisa. Itu Bapak dan Ibu, itu secara nasional. Kemudian ini ada kuesioner. Nah, kuesioner ini adalah beberapa instrumen yang harus diisi oleh satuan pendidikan masing-masing. Nah, misalkan satuan pendidikannya NPSN-nya ditulis di sini, ya, sehingga di situ akan muncul. Nah, di sini ada beberapa variabel yang harus mereka isi. Ya, misalkan ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, toilet dan kamar mandi bersih, tersedia apa tidak. Ya, kalau tersedia, maka upload file. Bisa berupa foto, kemudian dikirimkan. Nah, apa tindak lanjut yang akan dilakukan? Ini diisi semua. Ini sebagai data dasar yang nantinya akan terpantau apakah lembaga itu sebenarnya sudah siap melakukan pembelajaran tatap muka atau masih menggunakan daring. Itu dari kesiapan belajarnya. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian itu kuesioner yang harus diisi lembaga. Nah, di sini peran kita sebagai penilai misalkan atau pengawas, kita melihat di Verval. Verval di sini merupakan rangkuman hasil pengisian dari masing-masing lembaga satuan binaan kita. Coba kita lihat dari variabel kesiapan belajarnya. Karena kita penilai, saya penilai misalkan, maka kita pilih ya, jenjangnya berarti jenjang kelompok bermain. Nah, kita jenjangnya di kelompok bermain. Kemudian kita lihat scroll ke bawah. Ya, kita berada di provinsi mana? Provinsi Jawa Timur misalnya. Klik provinsi Jawa Timur, maka ini akan muncul kabupaten masing-masing. Kita pilih, saya ada di Kabupaten Tuban, maka saya pilih Kabupaten Tuban. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini data untuk kecamatan di Kabupaten Tuban. Ya, coba kita lihat kecamatan saya, Kecamatan Jenuh. Nah, kita lihat datanya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Ini adalah lembaga binaan kita. Coba kita perhatikan, ini bisa dilihat. Saya punya 29 binaan lembaga. Ini yang ke-30 sebenarnya sudah ditutup, tapi di data Dapodik ini masih muncul. Nah, coba kita perhatikan satu persatu. Di sini ada penilaian, T itu tersedia, TT tidak tersedia, kemudian ada yang belum mengisi. Coba kita perhatikan untuk satu lembaga ini, misalkan KB Tunas Harapan. Untuk variabel 1.1 ini lembaga ini ternyata tidak tersedia. Ya.
Nanti bisa dicek apa pertanyaannya di sini. Ini tidak tersedia. Kemudian tersedia, maaf, ini tersedia. Kemudian 1.2 ini tersedia. 1.3 tersedia. Ada yang tidak tersedia yaitu 2.2. Bapak dan Ibu sekalian, ini kalau kita lihat ya, kita scroll ke samping sebelah kanan, ini akan ada kategorinya. Artinya apa? Di sini untuk lembaga apa namanya KB Tunas Harapan, di sini sudah status verbalnya ini disetujui bahwa lembaga di situ belum siap. Artinya belum siap melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi lembaga ini dari variabel-variabel yang sudah dibuat itu belum siap. Jadi simpulan daripada variabel-variabel ini. Dan ini sudah statusnya verbal, disetujui. Siapa yang menyetujui? Ini dari aplikasi itu sendiri ya. Bapak dan Ibu, begitu selanjutnya ini untuk lembaga yang kedua, KBPKK Bunga Samudra, itu juga belum siap ya. Coba kita perhatikan Bapak dan Ibu, ini untuk yang variabel kedua, lembaga yang kedua ya. Ini lembaga yang kedua, coba perhatikan. Nah, ini kelanjutannya ya. Kelanjutannya nanti bisa dicek ya. Bapak dan Ibu sekalian, sehingga dari sini kita bisa melihat lembaga kita untuk yang ada di Kecamatan Jenuh. Bisa kita lihat satu persatu. Apakah dia sudah mengisi atau belum? Ya, ini sudah, kalau begini berarti dia sudah mengisi, sudah ada isinya. Cuman di sini ada kriteria-kriterianya. Apakah dia itu sudah siap atau belum? Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah variabel untuk kesiapan belajar. Ya, ini kesiapan belajarnya. Nah, sekarang coba kita perhatikan untuk variabel yang berbeda. Coba kita perhatikan untuk variabel yang verbalnya untuk proses pembelajaran. Ya, coba kita perhatikan untuk Provinsi Jawa Timur. Tadi kesiapan belajar, sekarang yang proses pembelajarannya bagaimana. Jawa Timur, kotanya coba kita perhatikan, kotanya kota Tuban. Oke, ini Bapak dan Ibu sekalian ya, kota Tuban. Ini persentase ya, persentasenya pembelajaran tatap muka, pembelajaran dari rumah. Yang tatap muka untuk Tuban, Jenuh maksudnya, ini kosong, masih kosong. Artinya tidak ada yang bisa untuk tatap muka. Ya. Kemudian ini yang sudah laporan, itu ada 20 lembaga. Ya, ada 20 lembaga. Ya, kemudian disetujui dari 20 lembaga ini ternyata masih belum masuk di verbal. Coba kita cek satu-satu. Untuk yang Kecamatan Jenuh, tetapi variabelnya untuk yang proses pembelajaran ya, proses pembelajaran. Nah, ini ya. Ini kembali seperti yang tadi, status pembelajarannya belajar dari rumah. Tadi sudah lembaga tersebut sudah mengisi dan mereka itu masuk dalam kategori belum siap, artinya belum siap untuk belajar tatap muka. Jadi
mereka belajar dari rumah, ya. Belum verbal, artinya ini belum diverifikasi dari pusat. Tuh. Coba kita lihat di langkah berikutnya, ini sama, ketiga, keempat, kelima. Nah ini Bapak dan Ibu, kita perhatikan ini ada satu lembaga misalkan, ini lembaga ini belum lapor. Nah, yang belum lapor itu terkait masalah proses, ya, proses belajar mengajarnya. Ini belum lapor, tapi tadi kesiapan belajarnya sudah. Nah ini tinggal kita menghubungi lembaga untuk segera mengisi variabel terkait masalah proses belajar mengajar. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu cara ngecek, ya, cara ngecek apakah lembaga kita itu sudah mengisi atau belum. Kemudian statusnya bagaimana? Ya, coba kita lihat yang verbal, yang kesiapan belajar, tetapi kita lihat yang kumulatifnya, ya, Jawa Timur, kemudian kabupatennya, Kabupaten Tuban, Tuban, oke, ini Tuban, nah ini Jenuh, ya, yang siap itu 0, ya, yang belum siap, ini yang belum siap Bapak dan Ibu, itu ada yang jenuh, ya, yang jenuh 29, karena memang lembaganya 29, artinya mereka sudah mengisi semua, ya. Jadi itu Bapak dan Ibu, dan sudah disetujui untuk jenuh ini 28, tetapi ada satu yang masih proses verbal. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu sekilas, ya, informasi kita. Nah data-data ini, ya, data-data ini bisa kita print, nah, ya, bisa kita cetak. Misalkan yang jenuh, kita ambil yang jenuh. Nah ini data kita yang jenuh, mau kita cetak, di sini sudah ada pilihan, ya. Kalau mau dijadikan PDF ini, ya, kalau mau dalam bentuk Excel ini tinggal diklik, misalkan ini dalam bentuk PDF, nanti di download. Oke. Ya, itu sudah terdata, nanti bisa dilihat di HP masing-masing. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu sekilas nanti bisa dicek satu persatu sehingga lebih detail lembaga kita apakah sudah siap untuk melakukan proses pembelajaran atau belum, atau mereka mungkin masih belum mengisi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Tetap semangat di masa pandemi ini, mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.